Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, sampai di sini apakah jelas sudah makna taubat? Jangan nanti ditanya orang apa arti taubat. Ah, pokoknya taubat itulah dari dulu dah taubat namanya. Jangan kau tanya-tanya itu arti taubat. Dah, judul kita malam ini adalah antara taubat dan hijrah. Dah, selesai makna taubat. Sekarang kita bahas masalah hijrah. Apa pula asal kata hijrah? Hajara, yahjuru, hijrah. Ini apa namanya nih Pak Ustaz? Ini namanya kalau bahasa kampung past tense. Pas, masa lalu, pas. Kalau ini adalah yang sedang sekarang. Sekarang itu apa? Present. Present. Dan akan datang. Kalau akan datang itu future. Future. Insya Allah jamaah ini cerdas semua, ngerti paham. Itu enaknya sama jamaah yang cerdas-cerdas. Yang tak paham ngangguk aja ya. Kalau bahasa Arabnya ini masa lalu, madhi. Yang masa sekarang namanya mudhari. Bahasa Arab itu bedanya. Sudah pulang, raja'a. Sedang pulang, yarji'u. Mau pulang, sayarji'u. Pulang, rujuk. Yang pulang dulu. Sudah meninggalkan, hajara. Sedang meninggalkan, yahjuru. Akan meninggalkan, sayahjuru. Dia meninggalkan maksiat, hijrah. Bahasa Indonesia tak ada madhi mudhari. Contohnya pulang. Ada tak? Pulang, puling, pulung. Tak ada. Pulang ini tak pernah berubah. Yang dirubah tinggal tambah. Sudah pulang, mau pulang, sedang pulang. Iya kan? Uwes mulih, urung mulih, Arab mulih. Ustaz jangan pakai bahasa Jawa lah contohnya. Oke, bahasa Minang. Ala pulang, alun pulang, sadang pulang. Janganlah pakai bahasa Minang Pak Ustaz. Allahu Akbar. Jangan tepuk tangan di masjid. Nanti walaupun tepuk tangan di masjid ini ikhtilaf, tapi orang kan banyak sedang cari-cari kesalahan saya. Nanti dibuatnya, inilah Ustadz Subhat yang membolehkan tepuk tangan di masjid. Saya tak takut saya diajak orang, cuman jamaah seramai ini mengamuk nanti hancur bangsa kita. Kita ini ngaji untuk menjaga persatuan, bukan menghasut orang untuk kelahi, betul? Kelahi itu semua bisa, mencari musuh semua bisa, mencari kawan yang susah, betul? Takbir! Sampai mana tadi? Nah, ketika engkau kembali ke jalan yang lurus, namanya taubat. Ketika kau tinggalkan korupsi, kau tinggalkan pacaran, kau tinggalkan sabu-sabu, kau tinggalkan pergaulan bebas, maka saat meninggalkan itu namanya hijrah. Tapi itu sekali. Tolong abang jelaskan sedikit. Nah, tunggu sebentar ya, tunggu sebentar. Ya, ini MP3-nya, kau dengar aja dah. Itu pula enaknya kita hidup di zaman sekarang. Zaman Imam Bukhari dulu, kepala menghafal, tak ada kitab, tak ada buku, hadis di kepala semua. Sekarang kepala payah mengingat, Allah Maha Adil, kepala kau payah mengingat, ku kasih alat. Apa namanya? Samsung. Apa namanya? Sony. Apa namanya? Panasonic. Semuanya dari luar negeri. Yang orang kampung kita satu, Oppo. Sudah jelas judul kita malam ini taubat dan hijrah. Abdul Somad ceramah di mana-mana, tidak boleh keluar dari tema yang sudah diberi panitia.
Kalau sampai keluar ditangkap Bawaslu dan Panwaslu. Mari wujudkan pileg dan pilpres aman, damai, sejahtera. Hindari penyebaran hoax, ujaran kebencian dan money politik. Takbir. Nah, sampai pesan KPU. Bukan payah buat pesan itu. Potong, sebarkan, like and share. Bangun pagi. Ketika bangun pagi, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ketika itu kita pun start. Janganlah salib Pak Ustaz. Oke. Menulis T pun harus hati-hati. Itu saya tengok ada jual parfum di depan. Apa tulisannya? Salsat. Pas di atas huruf L-nya itu dikasih orang ini. Itu harus dihapus itu. Tajam mata Ustaz. Masih sehat lagi. Nengok perempuan aja yang tak jelas. Nengok yang lain masih tajam. Garis start bangun pagi. Ketika engkau bangun dari tidurmu, mulai engkau dibelokkan oleh setan. Apa belokan yang pertama? Jangan ke masjid sholat subuh. Datang setan membawakan kipas. Nina gogo, Nina hantu. Maka saat itu pun kau lawan setan itu. Segera engkau bangkit. Apa kata engkau? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin. Lawan itu setan. Maka yang pertama kali membuat kita membelok dari jalan Allah apa? Inilah sifat kita, selalu nyalah-nyalahkan setan. Abang kenapa tak sembahyang subuh tadi? Aku digoda setan. Coba kau carikan Ustadz Ruqyah dulu. Dibacakanlah Ruqyah. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Selesai ayat kursi dibaca, tertulis not responding. Tanya sama tukang Ruqyah, Ustadz Ruqyah, ya, lakiku ini diganggu setan. Tak ada respon. Jadi tak diganggu setan, tidak. Jadi kalau gitu yang buat orang tidur tak sholat subuh itu apa? Ini tak konsisten. Tadi katanya setan. Sekali setan tetap setan. Ini namanya istiqomah dalam kesetanan. Yang membuat orang lari dari jalan Allah yang lurus dua. Yang pertama setan, yang kedua hawa nafsu. Nafsu apa namanya? Nafsu tidur. Yang berbisik-bisik. Jangan bangun, tidur. Datanglah setan membawakan kipas. Itu setan zaman dulu. Setan milenial sekarang bukan kipas, AC dibawakan. Kalau yang berbisik itu setan, alladzi waswisu fi sudurin nas. Setan berbisik, jangan kau salat subuh, jangan kau salat subuh, jangan kau salat subuh, jangan kau salat subuh, tidur. Kalau setan yang berbisik kita bacakan ayat kursi selesai. Ini yang berbisik bukan setan, bini. Bang, janganlah sholat subuh bang. Ini kan hari libur tanggal merah. Ini kalau sampai bini begini, ini bini setan. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sebetulnya setan itu apa Pak Ustaz? Baik, saya jelaskan masalah setan. Wa ma khalaqatul jin wal insa wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Makhluk cuma dua, yang satu namanya jin, yang satu namanya manusia. Sundel bolong masuknya kemana? Jin.
Nyiblorong maksudnya kemana? Jin. Kalau pendek tuyul mana? Jin. Kalau tinggi begu ganjang. Jin. Kalau naik motor Dracula. Kalau tak sanggup berjalan suster ngesot. Hafal semua hantu-hantu. Itu namanya jin. Jin ini terbagi dua. Ada surat Al-Jin juz 20. Kapan terakhir baca Quran mu'alaf? Juz 29. Ada di situ namanya surat Apa kata Allah Ta'ala? Jin itu terbagi dua. Ada satu namanya jin Islam, ada satu namanya jin. Tak boleh bilang kafir. Jin kafir. Satu namanya jin Islam, satu jin kafir. Jin kafir inilah yang disebut dengan setan. Induknya iblis. Setan banyak, iblis cuma satu, only one. Iblis satu. Yang tak mati-mati sampai hari kiamat itu setan apa iblis? Iblis. Ini setan. Setan ini banyak. Makanya ada jamaknya. A'udzubillahi minasyaiton. Kalau satu setan, kalau dua syaitonani, kalau tiga syayatin. Bahasa Indonesia setan. Kalau banyak setan-setan. Nah, jin Islam, jin kafir, anak buahnya setan, induknya iblis. Apalah induk GM-nya aja. General Manager. Nanti saya bilang, ini bupatinya, bupati tersinggung. Ini camatnya, camat sakit hati. Ustaz bilang GM sakit hati. Apa lagi? Ketua ormas tersinggung. Payah betul lah ceramah. Nah, inilah dia yang selalu menggoda. Apa kerja setan ini? La'atiyannahum min baini aidihim. Kudatangi manusia dari depan, wa min khalfihim dari belakang, wa an aymanihim dari kanan, wa an shamalihim dari kiri. Setan datang dari depan, dari belakang, dari kanan, dari kiri, dari atas, dari bawah. Maka kita pun selalu minta perlindungan Allah. Allahumma ja'al fi qalbi nura, wa fi sam'i nura, wa fi basari nura, wa an yamini nura, wa an yasari nura, wa min amami nura, min fawqi nura, wa min khalfi nura, min fawqi nura, min tahti nura. Minta pencerahan cahaya dari Allah. Mudah-mudahan kita selalu ditolong Allah untuk melawan jin setan. Makanya selalu menyebut nama Allah. Saya mau masuk ke dalam ini tadi, saya sebut nama Allah. Ustaz, itu udah dipanggil protokol. Iya, pas tegak bismillah. Pas mau minum, setan udah ikut. Nah, kapan kau minum? Aku ikut. Begitu pas mau minum, sebut nama bismillah. Bisa dia ikut waktu kita mau minum? Pas kita mau makan mie Aceh, pas kita baca bismillah, setan tak jadi ikut. Udah meniti air liur setan. Tak jadi. Pas mau masuk ke kamar mandi, ke WC, sebut nama Allah. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Siapa yang membaca doa itu, tiba-tiba mata setan tertutup, close, tak nampak. Siapa yang lupa baca doa itu, setan terbuka. Dan setan itu streaming. Hidupkannya HP-nya streaming antar setan. Kebetulan follower setan ini 25 juta. Maka kalian di WC tadi sudah ditonton setan-setan semua. Bayangkan. Itu makanya setan yang mendampingi kita tak tahan lama. Pas mau makan baca doa, tak jadi makan. Pas mau tidur, bismika Allahumma ahya wa amut, tak jadi tidur. Maaf cakap. Pas mau berhubungan kelamin, dia mau ikut juga. Pas mau ikut, kalian baca doa, tak jadi dia ikut. Heran saya Pak Ustaz, anak sini macam setan. Ikut dia dulu. Ikut dia nyumbang 5%. Maka anak tunjuk setan.
Oleh sebab itu maka dekatkan diri kepada Allah, lawan hawa nafsu sebagaimana engkau melawan hawa nafsu, melawan setan waktu sedang sholat. Begitulah Allahu Akbar. Pas sedang sholat tiba-tiba ribut semua tadi di depan. Kenapa ribut di depan? Ustadz datang. Tak satu pun yang di depan itu mau menengok. Mana Ustadz tadi? Tak ada. Saya tadi waktu lewat saya tengok, memang khusyuk semua yang sholat. Andai ada tadi yang nengok, saya foto. Makanya filosofi sholat itulah yang dibawa dalam kehidupan. Filosofi sholat isya dibawa sampai subuh. Khusyuknya sholat subuh dibawa sampai zuhur. Bagaimana takutnya pada Allah waktu zuhur dibawa sampai asar. Bagaimana takutnya pada Allah waktu asar dibawa sampai maghrib. Bagaimana khusyuknya waktu maghrib dibawa sampai isya. Ada tak jamaah tadi waktu sholat Allahu Akbar tengok ke atas? Kenapa lah tak pakai pelapon? Aneh juga pengurus. Padahal untuk membeli keramik ke dinding ada. Bisa pelapon tak tebel. Ada tak yang tadi sholat berpikir macam itu? Tak ada. Atau pas sedang sholat di saf depan tengok, banyak duit pengurus beli TV. Kita di rumah TV tebal-tebal, di sini tipis disangkutkan di dinding. Hati-hati juga kalau mau curi sini, ada kamera CCTV. Artinya apa? Bahwa kekhusyuan dalam sholat. Begitu juga puasa. Kenapa kita disuruh puasa? Bagaimana kau takut waktu puasa? Begitulah jangan sampai kau membelok ke kiri, membelok ke kanan, zigzag jalanmu. Saat puasa engkau sedang lurus. Jam 2 siang, lapar, haus, kerongkongan kering. Masuk ke dalam kamar mandi, tutup pintu, kunci. Begitu pas dikunci, ada CCTV di kamar mandi? Mana ada? Haus. Ambil agak 2-3 cendol, minum. Ada yang tahu? Haus betul, masukkan kepalamu ke bak. Bagaimana supaya kawan di sebelah tak tahu? Keringkan bibir. Kering, udah agak-agak letoy keluar. Apa kata kawan? Panas hari ini. Iya memang panas betul. Tak lama sudah tahu. Siapa yang tak tahu? Oleh sebab itu maka sholat itu menjaga kita supaya tetap istiqamah. Orang yang tak mencela-mencela, tak belok ke kanan, tak belok ke kiri, namanya istiqamah. Nama jalannya mustaqim. Jalan yang lurus siratal mustaqim. Orang yang berjalan di lurus tidak belok-belok, orang yang istiqamah. Mudah-mudahan kita diberikan Allah istiqamah. Ustadz, saya ini dulu nakal jahat Pak Ustadz. Saya pernah pakai sabu-sabu, saya pernah pakai narkoba, saya pernah pula mencoba jadi bencong 5 hari. Siapa yang tak pernah berdosa? Kau tak usah ngaku saudaraku, kau tak usah ngaku. Bekas sulam alismu masih ada lagi. Kau tak usah ngaku cerita masa lalu. Bekas suntik hidungmu yang ditambah kresek plastik itu masih ada lagi, aku tahu. Siapa yang tak punya salah? Tolong angkat tangan yang tak punya silap dan salah. Man kasura kalamuhu kasura saktuhu. Siapa yang banyak cakapnya, dia yang paling banyak salahnya. Di antara kita ini siapa yang paling banyak salahnya? Tengoklah jamaah sekarang. Awak pun dibulinya juga. Saudara yang dimuliakan Allah, kita ini banyak silap dan salah. Mamin muslimin yuznibu dzamban. Siapa yang menjalani hidup ini pernah mencela-mencela, pernah ke kiri, pernah ke kanan, pernah buat dosa, pernah buat maksiat, mandi taubat. Mandi taubat. Summa yatatahhar, mandi taubat. Ustaz, aku tak bisa mandi Pak Ustaz. Wudu.
Wuduk pun tak boleh. Kata dokter kalau wuduk kena air mati. Tayam. Ada yang bawa tanah? Cari tanah, cium dulu, jangan sampai bau kencing kucing. Dah tak ada, baru letakkan. Minta tolong satu Ustaz, pegangkan mikrofon nih. Agak dekatkan ke mulut sedikit. Dah, letakkan tanah di atas koran, tepuk sekali. Habis itu pukulkan tapak tangan. Habis itu hembuskan. Yang kameranya tadi belum hidup, kita ulang sekali lagi. Sekali saja. Nah, ini siaran ulangan. Jam dibuka. Baik jam mahal, apalagi yang murah. Cincin buka juga. Cuman ingat-ingat, sekarang sedangkan ingat kita dilarikan kawan. Pukul sekali, tepukkan, hembuskan. Baru diusapkan ke muka. Jangan sampai debunya mustakmal, terpakai, tak laku. Sekali sapu, sekali usap dari atas. Debu yang ini di atas, ini di tengah, ini di bawah. Gitu, bukan debu itu diambil. Dah, lalu yang kedua, pukulkan, tepukkan, hembuskan. Debu dibagi 3, satu di ujung, satu di tengah, satu di sini. Yang ini ke bawah, yang ini ke dalam, yang ini ke sini. Baru ini ke sini. Ini mazhab Syafi'i. Ustaz, tinggi sikit mikrofon. Itu pula kalau tiangnya otomatis. Ustaz, ini tak bisa tayamum Ustaz. Banyak kabel-kabel. Ada kabel infus, ada kabel darah, ada kabel di rumah sakit. Saudara sakit, gimana Pak Ustadz? Pakai tayamum mazhab Maliki. Maliki tak sampai siku. Pukul. Satu tayamum, satu sholat. Kalau 2 sholat, 2 kali tayamum. 3 sholat, 3 kali tayamum. Jangan bawakan jeruk sama mangga udang. Orang sakit, habis jeruk itu dimakan orang sehat. Bukan, kalau mau membawakan buah waktu sehat, jangan nunggu sakit. Ini kadang kawan-kawan ini lah, waktu sakit awal lah bawakan buah itu, apalagi waktu kita mati, lalu dibawakan ayam. Waktu sehat, orang dulu makan ayam itu cuma 2 kali setahun. Pertama dia sakit, yang kedua ayam itu sakit. Wajah sekali, tangan sekali, tidak pakai kumur-kumur. Nampak diambil. Kau banyak silap, banyak salah, banyak dosa. Datanglah orang Yahudi menjumpai pendeta Yahudi. Hai pendeta Yahudi, ya, aku banyak silap, banyak salah, banyak dosa. Apa dosamu? Aku sudah membunuh 98 orang. 99 orang sudah kubunuh. Apakah Tuhan mengampuni dosaku? Kata pendeta, dosamu terlalu banyak. 99 orang sudah kau bunuh, maka kau masuk neraka jahanam. Datang orang Yahudi tadi, diambilnya pisau, ditusuknya leher pendeta. Dah 100 kalian. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi. Allah tidak mengampunkan dosa syirik. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Dosa selain itu diampunkan Allah. Saya pernah main judi Pak Ustaz, tobat. Saya pernah berzina Pak Ustaz, tobat. Saya pernah menjadi pelakor Pak Ustaz, tobat. Saya pernah korupsi Pak Ustaz, tobat dalam kurung balikkan duitnya. Jangan duit kau bangunkan rumah besar, mobil besar, investasi sana, habis itu menangis. Astagfirullah. Rabbal baraya. Lewat kota 2000 perak. Obat apa itu? Beda kalau salahnya sikit, salah sama Allah.
salah kau sama Allah, berdosa engkau, maka engkau menangis di pintu Ka'bah, pergi umrah, labbaik Allahumma labbaik, labbaik Allahumma labbaik. Kenapa kuat betul kau nangis? Kakiku dipijak Afrika. Kadang orang taubat ini menangisnya tak tulus, tak ikhlas. Mandi, tak bisa mandi. Wudu, tak bisa wudu. Tayamum. Setelah itu salat sunat taubat. Usolli, kiblat ke sana Pak Ustaz. Okey. Usolli sunnatat taubat raka'ataini lillahi ta'ala. Allahu akbar. Bagusnya salat sunat taubat ni kapan Pak Ustaz? Pagi boleh, siang boleh. Saya salat sunat taubatnya nanti malam aja lah Pak Ustaz. Iya, kalau malaikat datang malam. Kalau dia sip siang, kau pikir dia mau nunggu? Maka taubat itu segera. Ustaz, ya tadi kata Ustaz mandi taubat. Iya, cemana mandinya taubat? Mandi itu ya mandi yang macam diajarkan Nabi lah. Mandi itu siram dulu dari sebelah kanan, macam mandi wajib. Gimana mandi wajib itu Pak Ustaz? Anak 3 tak tahu mandi wajib. Pertama, air disiramkan dari bawah ke kaki kanan. Habis itu baru ke bagian kanan. Habis itu baru ke sebelah kiri. Habis itu bagian kiri. Habis itu baru tengah. Cukup, yang banyak-banyak. Ini mandi habis 1 tong. Tapi tak ada bernilai ibadah, karena tidak berniat karena Allah. Sudah itu. Itu kalau mandi di kamar mandi Pak Ustaz. Kalau di kolam Pak Ustaz, terserah. Kalau kau salto, kepala duluan. Kalau tak pandai salto, melompat. Kalau di sungai Pak Ustaz, tanggung sungai. Pergi ke jembatan Berelang. Ke bawah. Hilang dosa saya Pak Ustaz. Bukan dosa kau hilang, kau hilang sekalian. Tak perlu pakai sholat sunat lagi. Kami pun tak payah mandikan jenazah. Ustaz ni sadis kan? Cakap aja, hatinya lembut. Nah, lalu kemudian setelah itu taubat nasuha. Kenapa disebut dengan nasuha? 3. Nasaha. Nasaha yansahu nasihat. Nasuha. Apa maknanya? Taubat arti nasuha artinya adalah menjahit kain yang rusak. Ini kain bersih, tapi ternyata rusak, sobek, koyak, dijahit, sambung balik. Maka begitu juga dengan hidup kita. Aslinya kita bersih, kita silap, kita salah, kita khilaf, kita keliru, kita berdosa. Jangankan kita, datuk nenek moyang kita Adam alaihis salam. Sejak zaman Nabi Adam sampai Adam Smith. Apa kata Allah? La taqraba hadhihi syajarah. Jangan kau dekati pokok kayu ini. Jangan kau dekati pokok kayu ini. Nabi Adam bukan mendekati pokok kayu, malah memakan buahnya. Tapi dia sadar. Apa kata Nabi Adam? Doa paling tua doa Nabi Adam. Bapak ibu tadi baca. Rabbana zolamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna. Ustaz, kalau sama Allah janganlah bentak-bentak gitu Pak Ustaz. Saya bentak ini biar supaya masuk ke tangkai jantung, masuk ke telinga. Tapi kalau doa jangan keras begitu. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Saking kuatnya bini pun terbangun. Abang sholat apa? Sholat taubat. Taubat adinda. Tadi kata Ustaz Somad, taubat yang ditunda sampai besok pagi. Tah matinya bang malam ini. Urus-urus juga surat tanah bang. Kenapa abang kuat betul menangis? Dosa abang banyak. Abang jujur, tak korupsi, tak makan haram, tak sabu-sabu, tak narkoba. Jangankan narkoba, merokok pun tidak. Apa dosa abang? Kita dulu tak ada pacaran, apa bukan sama engkau, sama mantan. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala,
Bahwa kita pernah silap, ya. Bahwa kita pernah salah, ya. Siapa yang tak pernah silap, tak pernah salah? Saya tak pernah silap, saya tak pernah salah, saya tak pernah berdosa. Saat engkau berkata bahwa dirimu tak pernah silap, tak pernah salah, saat itulah engkau sedang silap, salah, dan berdosa. Bedanya kalau dosa sama Allah, insya Allah Allah cepat. Tapi kalau dosa sama tetangga, dosa sama kawan sahabat, kawan sekantor, andai tolan, dosa sama orang dekat rumah, ini sudah datang orang kantor BPN, Badan Pertanahan Nasional, ini sempadan tanah kita, ya pasang patok. Siap? Ya. Pas tengah malam bangun geser. Pak, nampaknya tidak macam yang tadi malam kita susun. Jangan coba-coba tuduh-tuduh ya. Macam-macam fitnah saya, ke polisi kan 4 tahun. Tangkap pun dilaporkan ke Polda. Orang takut. Tapi ingat, ada yang mengawasi engkau. Siapa dia? La ta'khudhuhu sinatun. Allah melihat. Karena kau keras, karena jabatan, karena kekuasaan. Tapi ingat, Allah Maha tahu. Akhirnya tanah yang kau pertahankan 50 cm, 5 meter, kau akan mati juga. Direbut tanah sampai 2 meter, 50 meter, 100 hektar. Padahal tanah untuk kita cuma berapa? 2 meter kali. Saya sudah banyak menengok pemakaman orang kaya. Belum pernah kuburnya selebar lapangan poli. Tetap juga kecil. Kecil. Itulah tempat keabadian. Akhirnya kau akan mati dan dimakan cacing tanah. Dijepit oleh tanah, habis remuk tulang-tulangmu. Lalu tanah yang luas yang kau kerja cari pagi pulang petang pas keniat banting tulang tunggang langgang lintang bukang itu untuk siapa? Tanah yang luas tadi akan dijual binimu. Dia akan pergi ke salon. Sisanya akan diambil anak-anakmu. Tapi kalau sempat anakmu kau sekolahkan di pesantren, menantumu mengaji, malam dia baca Bismillahirrahmanirrahim, Yasin. Aku tak bisa baca Yasin. Al-Fatihah. Fatihah pun aku tak bisa, mati aja dah. Saudara yang dimuliakan Allah SWT. Tapi kalau tak sempat, akhirnya kau akan mati dalam keadaan su'ul. Ada orang minum khamar, duit tak ada, tapi niat tetap juga mau minum khamar. Dicampurlah kopi. Campur kopi, tuangkan spiritus. Habis itu diminum. Bukan mabuk, mati. Begitu diminum, mati. Kira-kira dia mati itu sedang di mana posisinya? Belok yang mana? Kursi ini beloknya. Nih, spiritus. Waktu malaikat mencabut nyawanya, imannya sedang keluar. La yashrabu syaribu hina yashrabu wa huwa mu'min. Hadis riwayat Abu Hurairah, hadis riwayat Abdullah bin Abbas. Orang yang minum khamar, pakai sabu-sabu, makan pil anjing gila, entah apa namanya, koplo, rohypnol, mix, Carlsberg, vodka, tua. Pas sedang dia minum, maka saat itu imannya sedang keluar. Ayun zahul iman. Apakah iman itu bisa lepas dari badan? Ya. Kapan iman itu lepas? Ketika engkau minum khamar, iman sedang lepas. Dan kapan dia balik? Ketika engkau tobat, iman balik lagi. Iya, kalau malaikat maut cabut nyawa waktu iman sudah waktu sedang lepas, datang neraka jahanam siap menanti. Cacing tanah sudah lama mengintai-intai engkau. Kata cacing, kapanlah kawan nigul? Malaikat maut sudah lama mengintai-intai engkau. Ini sudah tak sholat, sudah tak puasa, mengejek orang yang berbuat baik, tidak bersedekah. Kata malaikat maut, sekarang tunggu, kata Allah. Semua ada saatnya. Ada bukunya itu, semua ada saatnya. Penterjemah Abdul Somad LCM. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kira-kira kenapa kita sampai malam ini belum mati? Padahal kawan kita yang lebih sehat daripada kita mati. Banyak jamaah heran nengok saya. Saya tengok ustadz kalau belum ceramah tuh macam mau mati.
Begitu udah dapat mikrofon, bangkit menyala. Kenapa? Satu saja. Allah kasih aku hidup karena Allah ingin aku beramal. Yang sakit jangan putus asa. Yang sehat jangan terlalu bangga. Sehat, tabrak mobil mati. Sudah berapa lama bapak nih diponis oleh dokter di Malaka sakit, harus dipotong urat kaki naik ke atas, namanya bypass. Jalan tol nih pak. Kalau bapak tidak mau dibelah dadanya, naik urat kaki ke jantung, maka bapak akan mati. Umur bapak tinggal 2 bulan lagi. Jadi udah berapa bulan pak? Lah 2 tahun tak mati-mati. Mati adalah urusan Allah. Tapi jangan gara-gara ceramah ini bapak tak mau medical check up. Nanti anaknya, papa ayo kita periksa ke Singapura. Kalau tak mati kata Allah, tidak. Tetap ada usaha dan ikhtiar. Tak ada di antara kita ini tahu siapa dan kapan matinya. Oleh sebab itu hijrahlah. Hijrah dari korupsi, hijrah dari spiritus. Apa pula spiritus? Hijrah dari bacaan, hijrah. Nah, yang masih nyimpan nomor pacar, buka HP-nya, delete namanya. Buka HP, cari Facebook, unfriend. Buka grup. Ini banyak nih yang CLBK di grup-grup. Buang semuanya. Kenapa tak kau buang? Silaturahim Pak Ustaz. Setan. Jangan salahkan setan. Karena itu memang sudah SOS, standar operasional setan. Yang salah adalah kita karena memperturutkan kehendak kemauan setan. Ada tak setan itu yang tobat Pak Ustaz? Ada. Setan tobat. Setan itu berapa jenis Pak Ustaz? Ada setan yang ikut sejak saya lahir. Waktu saya lahir, datang setan mentusuk pusat saya. Makanya anak waktu lahir nangis. Ada yang lahir ketawa. Pas lahir setan lahir kita, ditusuknya pusat kita, kita pun menangis. Kemana kita pergi dia ikut. Namanya jin qarin. Qarin artinya yang senantiasa bersama. Nah, ini sekarang sama saya ini ada, ikut dia, ikut. Nanti pulang mau tidur. Kalau kita baca doa dia pergi. Mati saya, dia tak mati. Umurnya panjang. Mati saya, dia tak mati. Nanti dia cari anak-anak SMP, SMA yang celana pendek, yang galau, yang dia ganggu, dia masuk. Makanya dia jangan heran kalau ada anak SMP kerasukan setan. Siapa ini? Abdul Somad. Assalamualaikum. Ustaz Somad, itu bukan saya. Roh saya sudah diletakkan Allah di tempat. Kalau baik namanya Illiyin, kalau tak baik namanya Sijjin. Lalu yang anak tadi kerasukan itu apa? Itu bukan Abdul Somad, itu jin qarin. Itu jin qarin yang ikut sama bapak, ikut sama ibu, jin qarin. Ada jin yang tak jelas kerjanya. Ini jin nonjok. Dia tak jelas di bawah pokok kayu, di warung-warung kopi. Ini jin nonjok. Tadi saya mulai jam 8, sekarang jam 8.59, sikit lagi. Pas 1 jam. Di mana-mana saya ceramah 60 menit sesuai dengan yang tertulis di botol. 3 botol. Setelah tausiah barulah nampak rupanya ada Pak Haji Mambang Mik, orang tua kami dari Pekanbaru Riau. Ada Bapak Kapolsek, ada alim ulama, tokoh masyarakat. Kenapa tak di awal bapak sapa? Kalau di awal saya sapa, mana berani saya teriak-teriak. Tentulah saya lembut, Mas. Bapak Ibu sehat semua? Doakan Ustadz Somad senantiasa berada di jalan yang lurus. Kalau nampak dia nanti agak-agak belok, siapa yang meluruskan saya? Jamaah. SMS saya. Ustaz, ku tengok Ustaz agak berbelok ini. Siapa yang akan meluruskan saya? Orang tua saya, Pak Haji Mambang. Ibu akan meluruskan saya. Pak Kapolsek akan meluruskan saya. Kita ini tidak selamanya lurus. Kadang kita mencela belok kiri, belok kanan. Godaannya dulu kuat. Kadang ada kepentingan.
kadang ada tarik menarik duniawi. Maka kita senantiasa Ustadz dulu yang mengajarkan kami jalan lurus kan? Kok kau ingat? Ini MP3-nya masih disimpan. Nah, watawasau bil haq, watawasau bis sob. Sabar itu bukan waktu anak mati meninggal. Sabar itu bukan waktu rumah kebakaran. Sabar itu bukan waktu dompet hilang. Sabar menahan godaan korupsi. Sabar menahan godaan pacaran. Sabar menahan godaan sabu-sabu. Itu namanya sabar. Bro, ayo kita pesta sabu yuk. Haram. Aku sedang berada di jalan yang lurus. Yang kau ajak aku belok kiri, belok kanan, lurus. Sikit aja kita belok, sikit pun tidak. Aku yang bayar, ayolah. Ternyata orang bisa membelok karena ada kepentingan. Sabu-sabu, pacaran. Ayo kita pacaran. Tidak, rupanya yang ngajak janda. Patut tak mau, pas anak gadis. Ayo kita korupsi. Haram, sekali haram, tetap haram. Rupanya 100.000. Pas giliran 2 juta, halam. Bagaimana cara seorang anak dan seorang istri menasihati bapak dan suaminya agar rajin ke masjid? Kok masih hidup orang macam ini? Orang begini masih dikasih hidup supaya kita dapat amal soleh memberi nasihat. Makanya kalau ada tetangga kita nggak pakai jilbab, tetangga kita nggak sholat, jangan kita marah. Ajak dia sholat. Assalamualaikum Pak, ayo kita ke masjid Baitul Dakwah ya Pak. Kau belum lahir, aku udah nyumbang semen di masjid itu. Saya kok ajak. Aku dulu yang meletakkan batu pertama masjid itu. Tiga balik sana. Besok datang lagi Pak, ayo kita ke masjid Baitul Dakwah Pak. Aku ini udah bolak-balik ke Makkah. Ini keningku nih hitam di Masjidil Haramnya. Saya kok ajak. Berhenti kita ngajak dia? Tidak. Hari ketiga datang lagi. Pak, ayo ke masjid Pak. Nanti kalau bapak mati tak ke masjid, kami campakkan ke laut. Mudah-mudahan suami-suami yang belum ke masjid balik dari sini ke masjid. Amin. Doakan sama-sama. Ala hazihin niyah al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Itu kalau udah dipatihahkan itu 2 kemungkinan. Kalau tak ke masjid, digotong orang ke masjid. Sholat jenazah. Ngeri-ngeri sedap ibu kan? Hati berbolak-balik. Kalau saya mau nyuruh mahasiswa, tolong balik kertas. Ini buku. Mau saya suruh balik, tolong balik kertas. Membolak-balik kertas bahasa Arabnya qallaba. Qallib, balik, qallib. Hati bahasa Arabnya jantung, qalbun. Kenapa dia disebut jantung itu, hati itu, jantung hati itu disebut qalb? Karena sifatnya berbolak-balik. Malam ini bukan main lagi semangatnya. Aku tak akan belok-belok, aku tak akan belok-belok. Besok sholat subuh jam 8. Bolak-balik. Makanya kalau sudah punya komunitas jamaah, nanti jam 4.30 mulailah miss call kawan. Assalamualaikum, kita sholat subuh ya. Tapi sesama laki-laki, jangan perempuan kau miss call. Yang udah sholat subuh. Siapa yang kau telepon itu? Pacaran syariah Ustaz. Ada pacaran? Tak ada. Pokoknya aja. Yang laki-laki ajak laki-laki, yang perempuan ajak perempuan. Jangan yang laki-laki ngajak perempuan. Emak dia kan ada bangunkan dia. Kenapa mesti kau pula mesti bangunkan dia? Nah, ini penting ke depan. Kenapa suami ibu tak sholat? Kenapa bapakmu tak sholat? Kenapa suami ibu tak sholat? Sebelum nikah atau setelah nikah? Memang dari dulu nggak sholat Pak Ustaz. Kenapa ibu mau sama dia? Itulah Pak Ustaz, saya setan dia iblis.
Semoga kami ada jodoh. Tapi setelah kami sering mendengar pengajian, akhirnya saya tobat, dia tak tobat. Maka sebetulnya sulitkah bagi Allah membukakan pintu hati orang? Innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun. Mudah bagi Allah. Lalu kenapa dibuatnya begini? Karena ada pahala yang lebih besar dari haji, lebih besar dari puasa sunat, lebih besar daripada sholat berjamaah. Apa dia? Ayyahdiyallahu bika rajulan wahidan. Satu orang dapat hidayah karena mulutmu. Khairum min umurin na'am. Lebih baik daripada kau memiliki seekor onta yang merah. Malam ini Abdul Somad ceramah kepada orang yang sudah dapat hidayah. Betul? Ini kan orang baik-baik semua. Tapi ibu, yang ibu ceramahi satu saja. Siapa itu? Itulah suami ibu tadi. Itulah ayahmu. Tapi janganlah pesantang petenteng. Jangan mentang-mentang ini pulang dari sini. Ya, sini sebentar. Duduk asin, duduk. Ya, ayuhal ayah-ayah. Cari orang lain yang kira-kira cakapnya didengar ayahmu. Kira-kira ayahmu ini cakap siapa yang didengarnya? Ada tokoh masyarakat kami Pak Ustadz, tokoh masyarakat Melayu datuk kami. Ngomong sama datuk. Tuh, tolong datuk nasihati ayah. Ayah itu tak sembahyang. Udah berapa lama ayah kau tak sembahyang? Dari dulu. Atuk pun tak sembahyang. Payah dunia ini dah. Tapi itulah dunia. Kalaulah dunia ini isinya malaikat semua, dia bukan dunia, dia surga. Kalaulah isinya setan semua, dia bukan dunia. Dunia ini isinya ada malaikat, ada setan, ada hewan, dan kita berusaha untuk menjadi manusia. Makanya ada tabligh akbar, datang. Ada pengajian, buat komunitas ramai-ramai. Komunitas pemuda hijrah, mantap. Komunitas pencinta sholat subuh, lanjutkan. Komunitas jombloan sejati, mantap. Komunitas anti pacaran, teruskan. Komunitas geng motor, jalan terus, jangan berhenti, gas terus. Saya dulu pernah punya masa lalu yang kelam. Kelihatan dari tulisannya. Saya pernah melakukan hubungan yang tak baik, lalu menggugurkan kandungan. Apakah dosa saya bisa diampuni Allah? Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi. Allah tidak mengampunkan dosa syirik. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah mengampunkan dosa selain itu. Dosamu dua. Pertama, kau melakukan hubungan terlarang. Yang kedua, engkau sudah membunuh janin. Tangisi. Apa syarat taubat itu? Ada 3. Yang pertama, an-nadamu fil qalbi, menyesal. Yang kedua, al-iqraru bil lisani. Apa itu iqrar bil lisan? Istighfar. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Yang ketiga, al-itmaru alla ya'uda ilaihi abadan. Tekad yang kuat untuk tidak kembali kepada perbuatan dosa. Kalau engkau masih gadis, menikahlah. Kalau engkau masih lajang, menikahlah. Karena sudah mau dekat bulan suci puasa. Nanti ada yang membangunkanmu sahur. Kalau tidak, siapa yang bangunkan? Memang mau bangun pakai mercon. Ingat, diampunkan Allah segala dosa-dosa, insyaallah. Amin. Mudah-mudahan yang berdosa sadar dan taubat kepada Allah. Amin ya rabbal alamin. Ustaz, saya 1 bulan yang lalu mengalami pertengkaran dalam rumah tangga. Sebulan yang lalu. Dalam pertengkaran itu spontan saya ucapkan talak 3. Metik ini. Orang biasa pakai gigi 1 dulu. Gigi 1, gigi 2. Dia tidak langsung. 3 langsung. Apakah kami bisa rujuk lagi apa tidak? Ini kadang yang bertanya begini, anak lajang belum nikah pula. Oh, ini dia udah nikah. Kata dia sebulan yang lalu. Begini ceritanya, saudara. Tolak itu 1 dulu. Setelah tolak 1, maka ada iddah 3 bulan. Iddah 3 bulan. Kalau dalam masa iddah 3 bulan itu kau balik, namanya rujuk. Cara rujuknya Pak Ustaz, kau ketuk pintu kamarnya, kau katakan I back to you my dear.
Rujuk itu dah. Makanya orang yang menjatuhkan talak itu bukan berarti diusirnya dari rumah. Jangan kau keluarkan dari rumah, sekedar pisah tempat tidur saja. Aku tak bisa lagi menengok engkau, daripada aku mau muntah, aku pindah tempat tidur. Nanti pas hujan balik. Tapi ingat, sudah jatuh talak satu. Oh ngamuk lagi, jatuh talak dua. Masih bisa rujuk apa tidak? Bisa. Tapi kalau sudah jatuh talak tiga, la ta'illu lahu, tak halal rujuk hatta tankiha zaujan ghairah, sampai binimu itu nikah dengan laki-laki lain. Itulah zaman Melayu-Melayu dulu disebut dengan nikah Cino Buto. Pernah dengar istilah itu? Itulah orang zaman sekarang. Dulu orang kalau sudah dijatuhkannya talak tiga, dia tak bisa balik lagi, maka dicarinya lah dulu Cino-Cino tua buto. Dicarinya, kau sini sebentar, mau kau nikah bini aku, tapi yang kau tengok, yang kau pegang-pegang, oe. Nikah Cino buto. Itu nikah itu tak boleh. La'anallahul muhallil wal muhallalah. Allah melaknat laki-laki yang mencarikan laki-laki untuk menikahi jandanya supaya dia halal untuk menikah lagi. Tak boleh. Nah, ini sekarang pulang nanti kau walimu bertanya ke lakimu itu, dulu waktu dia jatuhkan tolak metik langsung tiga ini, apakah dia dalam keadaan sadar atau marah? Kalau dia dalam keadaan marah, emosi sampai menggeletar sampai hilang kesadaran, talak 100. Maka kalau sedang marah namanya tolakul ghadab, tolak tak jatuh. Tanya, kau marah apa tidak? Iya Pak Ustaz, saya marah waktu itu. Saya marah. Maka tak jatuh, akan datang jangan lagi marah-marah. Memang marah menyelesaikan masalah. Kalau marah menyelesaikan masalah, kumpul kita se-Indonesia Hari Marah Nasional. Saya sudah 3 tahun pacaran. Tadi katanya udah nikah. Berarti 2 orang 1 kertas. Saya sudah 3 tahun pacaran Pak Ustaz. Insya Allah tahun depan saya nikahi. Apakah saya putusin saja hubungan ini Pak Ustaz? Jangan. Kau putusi dia, tahu-tahu datang Valentino Rossi disalib ya. Menangis. 3 tahun sudah pacaran, jalan sana jalan sini, maksiat sana dosa sini. Maka mulai besok pagi kau datangi bapaknya, kau bilang, Pak, ku pinang anak bapak, insya Allah bulan depan aku akan nikah. Mudah-mudahan dimudahkan Allah jodoh. Amin. Nanti kalau saya tunda dia dipinang orang lain gimana Pak Ustadz? Bunga bukan setangkai, kumbang bukan seekor. Patah tumbuh, hilang berganti, hilang satu tumbuh 1000. Saya aja yang kurus, kering, hitam, jelek, tak ganteng ini, duduk saya di kantin kampus, bolak balik anak gadis itu lewat-lewat. Lewat aja. Kalian kalau mau tahu, tengok komen-komen di FB, di YouTube tuh. Apa kata mereka? Ustaz, jadikan yang kedua ya. Saya pinjam uang di bank. Uang itu untuk saya bangun rumah sewa. Jadi hasil rumah sewa itulah untuk bayar tiap bulannya ke bank. Apakah itu haram? Haram, riba. Duit dengan duit, riba. Duit dengan barang? Tidak. Pak Kapolsek, itu ku tengok mantap motor bapak. Aku mau beli Pak. Berapa bapak jual? Itu motor gede, mahal tuh Pak Ustaz. Berapa? 100 juta. Aku beli, aku cicil. Boleh tak saya cicil itu setahun? Boleh, karena akadnya uang dengan barang. Pak Haji, itu rumah Pak Haji yang di Batam mantap di tepi laut. Jangan beli Pak Ustadz, kena tsunami. Tak apa-apa, sementara tsunami aja aku pakai. Berapa harganya? Saya jual sama Ustadz 300 juta. Ku cicil setahun Pak, boleh. Boleh apa tak boleh saya cicil kredit? Karena akadnya uang dengan Tapi kalau uang dengan uang, pinjam 100 juta bayar 120, pinjam 10 juta bayar 12, riba. Hasilnya juga riba. Udah sempat terbeli, udah jadi Pak Ustadz. Astagfirullah. Udah jadi barang itu apa lagi? Apa hukumnya kalau suami tak mau sholat? Banyak betul lagi tak sembahyang.
Makanya akan datang kupesankan Bu, kupesankan Pak, kalau kalian mau menerima calon menantu, adakan fit and proper test. Ketua panitia Pak Kapolsek, tim audisi dari luar provinsi Abdul Somad LCMA. Insya Allah saya akan datang kemari bulan September nanti. Kita tes calon-calon menantu di Batam. Kau menjadi menantu Bapak nih? Iya. Sembahyang kau ke masjid? Iya Pak Ustaz, ini tanda tangan pengurus masjid. Ustaz Somad, ya, anak saya ini dokter Pak Ustaz. Oh mantap. Laki-laki apa perempuan? Perempuan. Saya sangka dia mau nawarkan anaknya ke saya. Saya bilang, Bu, saya udah nikah, udah punya anak. Bukan untuk Ustaz. Jadi gimana caranya saya tahu calon menantu saya ini sholat? Gimana caranya? Oh mudah aja Bu. Gimana? Ajak dia jumpa hari Jumat jam 12.15. Assalamualaikum Bang. Ya, bisa kita makan siang nanti hari Jumat jam 12.15. Mohon maaf Adinda, aku tak bisa melalaikan panggilan Allah. Aku mau sholat Jumat. Tapi soal ini tak bisa lagi dipakai. Udah bocor. Ini sekedar sampel saja. Kalau mau nanti saya banyak soal-soal lain nanti kita kasih. Tenang. Nah, kau cari dunia, kau nikahkan anak gadismu kepada dia. Kenapa? Karena rumahnya mewah, karena mobilnya cantik, karena dia pegawai. Dunia kau kejar, akhirat melayang. Ustaz Somad, dulu ayah saya menikahkan saya sama dia karena menengok dia kaya, ganteng, hebat. Ternyata rupanya setelah saya nikah saya tak mencium bau kebahagiaan. Jadi gimana rasanya? Macam tidur sama babi hutan. Kasihan anak gadis kita yang dibesarkan di rumah, diajarkan tahfiz Quran, disambut dengan marhaban tola al badru alaina, tiba-tiba menikah dengan Fir'aun level 2. Muhammad Rasulullah. Tapi apa boleh buat, ini udah terjadi, udah menikah, nasi sudah jadi tai ayam. Laki tak sembahyang, ibu bapak cerita bubur juga lagi. Berdosakah saya apabila saya tidak melayani suami? Inilah kekeliruan banyak perempuan. Karena suaminya tak sembahyang, lalu dia tak mau melayani suaminya. Adinda, marilah kita. Tak mau, kamu sembahyang dulu. Bukan begitu caranya. Ibu kan punya wali. Wali ibu itu ayah, datuk, abang, adik, pakcik, abang ayah, adik ayah. Wali ibu lah yang memanggil laki ibu yang tak sembahyang. Walaupun hidup 1000 tahun, kalau tak sembahyang apa gunanya? Walaupun hidup 1000 tahun, kalau tak sembahyang apa gunanya? Besok pagi mulai lagu di rumah itu aja, saya lagi. Rekam MP3 sampai 100 lagu, tak robah-robah itu. Nada panggil pun itu juga. Besok pagi masak sarapan. Sepohon kayu daunnya rimbun, besar dahannya, lebat daunnya. Walau pas dia datang ke dapur, walaupun 1000 tahun, kalau tak sembahyang. Kau nyindir aku? Enggak Bang. Apa gunanya? Jadi yang ngomong itu wali ibu. Jangan karena negara tidak menunaikan kewajiban lalu kita mencuri listrik. Ini tak benar. Ini logika berpikir seperti ini tak benar. Ustaz kok tahu? Saya sosialisasi fatwa MUI haram curi listrik. Waktu pas saya sosialisasikan haram curi listrik, haram curi listrik, datang satu orang bertanya, Ustaz, negara yang curang, maka kita pun boleh mencuri. Itu logika tidak benar. Karena listrik itu bukan punya negara. Listrik itu punya umat yang dikelola oleh negara. Orang yang mencuri listrik, maka dia sedang mencuri harta milik siapa? Milik umat. Minta ampunnya pada umat. Begitu juga dengan ini. Suami yang tidak sholat,
bukan serta-merta lalu ibu tidak menunaikan kewajiban. Itu bukan solusi. Solusi jalan tengahnya adalah wali ibu menasehati dia. Itulah pentingnya sebelum nasihat ada nasihat pernikahan. Sehari sebelum nikah, undang ustadz dari pagi sampai siang sampai sore nasihat ke calon menantu. Jangan di situ akad nikah, di situ nasihat pernikahan. Berikut ini mari kita dengarkan nasihat pernikahan yang akan disampaikan oleh Ustaz Abdul Somad. Ustaz ceramah, mereka bukan dengar ceramah, asik selfie. Karena saya pernah dengar dari ustaz lain, apabila suamimu tidak mau sholat, berarti kamu sama halnya berhubungan dengan setan. Makasih Pak Ustaz. Orang yang tak sholat itu dua. Yang pertama fasik, yang kedua kafir. Apa beda fasik sama kafir? Tanya dia, bang, abang kenapa tak sholat? Menurut saya sholat itu buang-buang waktu saja. Nah, itu kafir. Kalau begitu nanti jawaban suamimu, maka kau sudah fasah dengan dia. Kalau suami menjatuhkan talak, namanya talak. Kalau istri menggugat, namanya khulu. Kalau otomatis dilepas hakim, namanya fasah. Karena suami sudah murtad. Tapi kalau ditanya, abang kenapa tak sholat? Aku sebetulnya tahu sholat itu wajib adinda. Kenapa tak sholat? Aku malas. Dia fasik. Wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Allah tak berikan hidayah pada orang yang fasik. Ustadz yang bilang tadi suami ibu setan, dia geram aja itu. Bagaimana hukumnya petugas amil zakat selalu menunda pembagian zakat mal? Bolehkah zakat mal digunakan untuk keperluan ini dua pertanyaan ini. Zakat dikumpulkan, diserahkan ke Basnas, Badan Amil Zakat Nasional. Basnas akan membagikannya habis, dibagikan habis. Kalau zakat fitrah memang tak boleh ditahan sama sekali, bagi habis. Malam Idul Fitri tak ada lagi. Makanya pagi Idul Fitri tak ada pengurus. Jamaah sekalian, zakat fitrah kita tahun ini terkumpul 10 ton dan alhamdulillah masjid masih nyimpan 5 ton lagi. Loh, kok bisa disimpan? Itu harus habis Pak pengurus. Kalau sampai khatib naik mimbar, zakat fitrah belum dibagikan, fa innaha shadaqatun minas shadaqat, maka dia tidak lagi dianggap zakat fitrah, hanya sedekah biasa saja. Habis. Adapun zakat mal, maka berijtihadlah mereka. Ini tukang jual goreng pisang, dipikul keliling kota, maka belikan dia gerobak, bayarkan. Ini di rumahnya buruh cuci, pergi ke rumah-rumah orang kaya mencuci, maka belikan dia mesin cuci 5 juta, setrika, supaya dia bisa buka laundry kecil-kecilan, supaya zakat itu produktif. Jangan kasih ikan tapi kasih pancing. 2. Bolehkah zakat itu untuk keperluan masjid? Ini kejadiannya 6 tahun yang lalu di Pekanbaru. Waktu itu video belum viral. Assalamualaikum Ustaz Somad. Waalaikumsalam. Saya mau sedekah 100 juta zakat untuk masjid. Tapi kata Ustadz tidak boleh zakat untuk masjid. Bisa Ustadz tolong selesaikan masalah ini? Sebentar Pak Haji, saya buatkan makalahnya. Saya tulislah makalah. Sepakat 4 mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali bahwa zakat tidak boleh untuk masjid. Tapi menurut Imam Fakhruddin Ar-Razi dalam kitab Mafatihul Ghaib Tafsir Al-Kabir, dikutip oleh Syekh Atiyah Saqar dalam kitab Fatawa Al-Azhar, bahwa makna fi sabilillah, semua jalan mengagungkan agama Allah. Andai masjid kita ini di seberang kampung, antara kampung dan masjid ada sungai, tiba-tiba jembatannya roboh, maka zakat boleh dibuat untuk jembatan, karena jembatan itu juga masuk asnaf fi sabilillah. Itulah mengapa orang Malaysia kuliah di Al-Azhar Kairo dibiayai 1 tahun 6.000 ringgit dari zakat. Asnafnya mana? Asnaf fi sabilillah. Jadi saya pakai pendapat Imam Fakhruddin Ar-Razi, boleh untuk masjid. Tapi kalau nanti ada ustadz yang berpendapat tidak boleh, berarti dia pakai pendapat mazhab imam yang tadi. Jangan salahkan dia, jangan salahkan saya. Saya pakai pendapat Imam Fakhruddin Ar-Razi. Tapi jangan gara-gara zakat untuk masjid sampai fakir miskin tak
Tak dapat. Nanti bagian miskin nyumpah saya, mati tegak saya. Apa hukumnya pengurus masjid tidak segera membelanjakan uang infak sedekah untuk keperluan masjid? Ini bertanya penyindir. Tahu Masjid Jogokarian Yogyakarta? Bilang aja tahu. Setiap hari Jumat pengumuman saldo masjid nol. Karena semua uang masjid dibelanjakan. Ada orang sakit, ada orang perlu modal. Itu bukan uang pengurus. Itu bukan duit kita. Belanjakan. Kurang karpet, belikan karpet. Kamar mandi rusak, bangunkan. Itu adalah uang uang umat. Suara mikrofon tak bagus, belikan. Ustaz nyindir. Dah, suara mikrofon mantap. Papan tulis mantap. Mesin ini semuanya mantap. Air minum banyak, teh manis saja tak ada. Nah, saya tak minum manis. Ustadz yang sudah ceramah, tenggorokannya panas, jangan siram air gula. Siram air gula, suara hilang. Nanti 20 tahun lagi ceramah. Saya tak pandai, saya nyindir-nyindir tuh. Saya to the point aja langsung. Saya hamba Allah dari Jakarta. Jauh. Saya ingin menanyakan, apa hukumnya nikah beda agama? Nikah beda agama, zina. Laki-laki yang binimu beda agama, zina. Kalau sampai engkau muslimah, gara-gara menikah sama beda agama, lalu kau murtad, maka neraka jahanam tempatmu. Oleh sebab itu muslimah, baliklah, taubat, masuk balik ke dalam syahadat asyhadu an la ilaha illallah. Kau nikah sama dia berapa tahun? Dia udah tua pula, mati cepat. Habis itu kau jadi janda. Ya tapi kaya Pak Ustaz. Iya kalau kau hidup, kalau kau ikut mati juga. Hidup ini singkat saudaraku. Hati-hati, jangan nikahkan. Jaga anak perempuan kita dari program kristenisasi. Anak-anak lajang yang ganteng-ganteng pula yang menikahi dia. Nanti setelah anak dua ditinggalkan, perempuan kita takut karena tak mandiri. Jangan ceraikan bang, jangan bang. Kalau kau mau ikut aku, maka kau mesti ikut murtad. Akhirnya anak murtad, menantu murtad, cucu murtad, 5 sekali murtad. Ini Ustaz ngomong cerita mana? True story. Langsung di hadapan biji mata saya. Di kantor Basnas, Badan Amil Zakat Nasional. Ustaz Somad, Ustaz tidak usah ikut rapat. Ustaz ngomong sama jamaah. Saya datangi jamaah. Ada apa makcik? Ada apa pak? Bapak jangan nangis pak. Ibu jangan nangis. Saya ini orangnya hati lembut. Kalau nengok orang nangis, nanti saya nangis juga. Ada apa mak? Ada apa bu? Begini Pak Ustadz, saya punya anak gadis. Alhamdulillah. Nikah sama mu'alaf. Alhamdulillah. Setelah anak 3 balik dia. Dan sekarang anak saya takut jadi janda. Akhirnya menantu saya murtad, anak saya murtad, cucu saya murtad. 5-5-nya murtad Ustadz. Baliklah bapak ibu ke rumah, banyak-banyak zikir, banyak-banyak baca Quran. Kenapa Ustaz tak marah-marah sama dia? Kalau sempat saya marah, kenapa bisa terjadi? Kumat darah tingginya mati dia. Saya bilang baliklah mak ke rumah, baliklah pak ke rumah, sama-sama kita berdoa. Jangan sampai masuk lubang yang sama 2 kali. Jaga anak-anak kita, jaga akidahnya, masukkan ke pondok pesantren, mati dalam keadaan la ilaha Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begini banyak anak-anak lajang yang ganteng-ganteng di Batam. Kenapa tak kalian selamatkan anak-anak gadis ini? Takbir! Allah! Jangan sampai saya turun tangan. Bagaimana hukumnya bila bekerja di hotel? Saya ketahui tak semua tamu yang check-in itu dengan mahramnya. Bagaimana kita ketahui jika ada yang berzina maka 40 rumah akan... Ini mau menceramahi, mau bertanya. Awak pula diceramahnya. Famanittaqas syubhat faqad istabra'a lidinihi wa 'irdihi. Ini hutan lindung. Di hutan lindung ini haram mengembalakan kambing. Forbidden. Tak boleh. Ini
hutan punya masyarakat, bebas mengembalakan kambing, silakan, boleh. Tapi di tengah ini ada jalan subhan. Siapa yang mengembalakan kambing di sini, khawatir kambingnya masuk kemari. Di hotel itu ada khamar, di hotel itu ada minuman haram, di situ pula ada. Jadi saya kerja di mana, Pak Ustadz? Hotel syariah. Saya kalau tinggi di kota-kota ceramah saya di Surabaya. Panitia membawa saya ke hotel syariah. Dibawalah saya ke hotel yang tak syariah. Sudah pakai peci, pakai sorban, pakai sarung, masuk ke lift, pas di muka perempuan resleting terbuka. Mau ditengok berdosa, tak ditengok mubazir. Alhamdulillah, di Batam saya tidak ditempatkan di hotel, tapi yang tempat selamat. Di mana tuh Pak Ustaz? Tak boleh sebutkan, nanti datang jamaah ramai-ramai. Oleh sebab itu maka berbahagia kita kalaulah masyarakat yang kaya-kaya ini membuat hotel syariah. Amin. Kira-kira bisa tak dijaga ini hotel kita ini supaya selamat dari perbuatan? Bisa. Siapa yang tak bilang tak bisa? Ustaz gimana mau ngatur? Ustaz cuma ceramah di masjid aja. Bisa. Perda, peraturan daerah. Yang membuat perda siapa? DPR. Yang milih DPR? Kapan kita pilih? Pandai pula pertanyaan terakhir. 17 April pilihlah wakil rakyat memperjuangkan perda syariah. Takbir. Siap memilih DPR, anggota legislatif, wakil rakyat yang memperjuangkan perda syariah? Siap. Jangan nanti tidur 17 April pagi, sudah selesai quick count, baru dah, kok ikut tadi ya, terlambat sudah kau datang padaku. Mudah-mudahan Allah selamatkan negeri ini dan tetap menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun. Apa urus-urus kami Pak Ustaz? Yang pakaian buka pakaian kami, yang pakai khamar kami, yang pakai sabu-sabu kami, yang LGBT kami, apa urusan Bapak? Jangan urus-urus kami, jangan intervensi kami. Memang betul, yang kena AIDS engkau, yang mabuk engkau. Tapi kalau air laut tuh naik ke atas, memang yang mati kau aja. Rupanya kalau tsunami itu naik ke atas, ditengoknya mana yang homo, mana yang lesbi, rata semuanya dengan tanah. Betul? Itulah makanya dalam Islam diajarkan amar ma'ruf nahi mungkar. Dimulai jam 8, sekarang jam 9.33. Pas 90 menit. 30. Memang hebat panitia malam. Ala hadhihi niyah wa kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi